Oke, selamat pagi Ibu Lin. Selamat pagi, Bu Hmm, Malida. gimana kabarnya hari ini Bu Lin? Alhamdulillah sehat, masih semangat gitu, Bu Malida. Iya, bisa saya lihat dari raut wajah Ibu ini kayaknya berseri-seri deh. Nah, oke begini Bu Lin, sesuai dengan yang Ibu Lin hubungi saya kemarin dari chat WA. Hari Mm-mm. ini, Oke, Bu Malida. Jadi terkait dengan nanti untuk kegiatan supervisinya, yang ingin saya kembangkan di sini, Bu, adalah kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi itu yang potensi yang ingin saya kembangkan nantinya untuk dilakukan observasi, begitu, Ibu. oh jadi maksud Ibu Lin ini hari ini kita akan mengadakan supervisi dengan tujuan Ibu ini mau meningkatkan kompetensinya dengan alur memberikan pertanyaan, begitu Ibu? Iya, iya benar, Bu Oke. Malida. Oke Ibu, silahkan Ibu sudah ada di rekannya Koci udah datang? Kayaknya sudah Eh, ini sudah ngetok pintu kayaknya. oke Ya, oke. Ibu Ernita iya, ya? iya. Oke. Boleh Bu Ernita silakan masuk Bu, nggak Nah, apa-apa. Silakan ya duduk dulu. nah, oke oke silakan coba Ibu Ernita dan Ibu Assalamualaikum Bu Lin. Lin. Saya duduk di belakang ya Bu ya? Ya, silakan Bu Oke. Malida. Ya, Waalaikumsalam ya Bu Ernita. Silakan duduk Ibu. Ya Bu Lin, ada waktu nggak Bu Lin? Saya ada Ada yang mau lah, saya ceritakan nih dengan Bu Lin. ada selalu ada untuk Bu Ernita. Silakan duduk dulu Bu. Ya, oke boleh. Gimana kabarnya hari ini Bu Ernita? Iya, Alhamdulillah baik Bu, kondisinya baik. Alhamdulillah. Ibu Nah, gimana tadi kabarnya Bu Lin? Alhamdulillah juga baik. Tadi katanya ngomong ada yang mau diceritain nih. Jadi apa nih masalah atau bukan ya? Bukan hanya masalah. Kira-kira apa nih yang perlu dibicarakan, Ibu? Iya, begini Bu Lin gitu ya. Jadi uh, saya ini kan baru selesai ya Bu Lin dari pendidikan guru penggerak gitu ya. Jadi banyak tuh Hmm. ilmu yang saya dapat. Ya, eh, salah satunya itu budaya positif Bu Lin. Itu luar biasa bagi saya, budaya positif itu jadi pencerahan ya buat saya gitu ya. Nah, ada semangat gitu ya dari diri saya untuk menerapkan budaya positif itu di sekolah gitu. Hanya saja gitu ya Bu Lin, Mm-mm. ternyata tidak sesederhana itu gitu menerapkannya gitu. Karena saat saya mempraktekannya gitu kan, karena ini ilmu baru, budaya baru, dan tentu orang-orang juga belum tahu, sehingga apa ya Bu, saya kesulitan gitu. Salah satunya Mm-mm. dari budaya positif itu seperti laporan apa ya, Halo, Bu Ernita. Kayaknya terkendala suara. Halo, Bu Ernita. Atau terlempar Ibu Ernita ya Bu? Iya. Halo, Bu Ernita. Oke, jadi Bu. Halo, Bu Ernita. ya maaf Ibu, saya terkendala sinyal. Kita lanjut Oke, ya oke. Bu. Ya, Iya, oke. jadi Jadi, saya terkendala ya. 5 fungsi kontrol itu tadi gitu ya. Saya Ya, masih begitu. apa ya Bu, masih eh, belum bisa menerapkan seluruhnya gitu. Saya Iya, masih kadang-kadang saya masih berperan sebagai penghukum gitu. Jadi inilah iya. membuat apa ya, resah pikiran saya Ibu. Oke, jadi bisa saya tangkap ya, Bu Ernita. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini berarti intinya kita akan menyepakati bahwa Bu Ernita di sini terkait penerapan budaya positif ya. Terus sementara ada penghukum dan belum bisa menjadi manajer, begitu kalau bisa saya tangkap. Iya benar Ibu. Oke. Sekarang Bu, dari kan ada 5 posisi kontrol nih. Nah, kondisi Ibu yang ingin saya tanyakan, sekarang posisi Ibu kira-kira sudah mendekati yang mana?
Halo, Bu Ernita, Bu Ernita? Ya, halo Ibu. Ya, maaf. Ya, Iya, ya, sinyal saya jelek ini, Bu. iya. Ibu bisa diulangi pertanyaannya, Bu? Iya, kan dari 5 posisi kontrol atau penerapan budaya positif di sini. Nah, untuk kondisi sekarang ini, dari 5 itu peran mana yang sering Bu terlempar kayaknya Bu Ernitanya? Bu Ernitanya terlempar, Ibu. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Nanti kan kita bisa Iya, edit ini, kita edit iya. lagi Nanti kan. diedit kita tunggu Iya. aja. Heeh. Matikan aja Bu, biar nggak banyak ngeditnya. Iya, oke, oke. Bu, ulangi Bu dari pertanyaan dari saya atau dari Ibu ya diulangi. Dari saya, dari saya. Begini Bu, tadi Bu mengatakan sering menjadi penghukum nih. Jadi sebanyak apa? Misalkan dari 5 posisi kontrol yang tadi dalam satu semester ini nih, berapa kali menjadi manajer yang sering Ibu lakukan begitu? Bunda. Persentasenya boleh diceritakan kondisinya? Halo, tunggu ya Pak. Dia masuk di situ kan? Tapi halo, masuk ke dalam Pak. Iya Bu, Sini. dengan kondisi siswa saya yang Halo apa ya saya, Bu, tapi masih maksudnya barunya mereka laptop juga ini. Astagfirullah. Nanti dulu. perlu Bu sangat perlu Ernita, kita kayaknya bimbingan. sambut dulu Bu Arlina. Kita Halo, sambut dulu Bu Nah, Arlina. gini lah. Halo Oh Bu iya, Arlina, sudah kedengaran oke suaranya Bu oke. Arlina? Halo. Iya, Udah, iya, sudah masuk, sudah masuk. Bu Arlina oh, sudah masuk. Halo. udah katanya Bu Lin udah masuk suara saya. Iya, Bentar suara ya. Bu Arlina sudah kedengaran. Tinggal wajahnya aja tampakkan, buka videonya. Oh iya, makasih banyak ya Pak. Ya Allah, tadi udah keluar, udah masuk lagi. Iya, makasih Pak. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Ya Allah. Nah, Ya, udah alhamdulillah masuk Bu Bu Alina. suara saya. Sudah Bu, jelas. Oke, Bu Arlina, mic suara Ibu tolong dimatikan dulu karena sekarang yang jadi supervisornya Bu Mahlida. Kemudian saya jadi coach, Bu Ernitanya jadi coachee. Jadi untuk sementara Bu Arlina jangan bersuara dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, Bu Ernita, dari apa yang sudah diceritakan tadi, dari 5 posisi kontrol, terkadang Bu Ernita sering kadang-kadang ya, tadi posisinya memposisikan penghukum. Nah, jadi berapa persentase penghukum dari kegiatan selama 1 semester ini, Bu? Berapa persen kira-kira? Kalau saya tidak pernah menghitung ya Ibu ya, tapi Mm-mm. memang dengan kondisi siswa saya gitu, yang memang saya mengajar di SMK, yang siswanya semuanya laki-laki gitu kan, dengan kondisi kita tahu gimana perilaku siswa laki-laki, saya memang cenderung menjadi penghukum gitu. Wah, untuk jadi manajer sepertinya sekali-sekali kali ya Bu, kalau dalam kondisi yang sedang tidak apa ya, yang aman-aman aja gitu ya. Tapi kalau untuk kasus-kasus misalnya siswa terlambat, siswa tidak mengerjakan tugas gitu, saya selalu memposisikan diri saya sebagai penghukum. Mungkin itu Ibu gitu. Saya belum Oke. terbiasa mengkondisikan diri saya sebagai manajer. Oke, jadi di sini sekarang saya mau mendengarkan Bu Ernita itu posisi ketika menjadi penghukum itu muridnya seperti apa? Bisa dibayangkan Ibu? Seperti apa yang membuat posisi itu? Iya,
Ya, muridnya artinya yang pertama tidak mematuhi peraturan sekolah atau Oke. peraturan sekolah atau peraturan kelas, tidak mentaati apa yang saya sampaikan. Ya, seperti itu Ibu kondisinya. Ya. Sekarang kondisi yang Ibu harapkan, siswanya seperti apa? Saya berharap siswa saya itu apa ya Bu, ya lebih taat ya, lebih patuh kepada peraturan gitu pun. Kalaupun memang ada hal-hal yang apa ya Bu yang membuat mereka tidak bisa mematuhi itu, biasanya kan langsung reaktif gitu ya Bu, tidak ini misalnya terlambat tapi dilambat-lambatin gitu. Maunya langsung Oke. apa ya berinisiatif gitu, berinisiatif, lebih mandiri, lebih tanggung jawab, seperti itu Ibu Oke, harapannya. oke. Nah, kira-kira nih kan Bu kan tadi kan yang membuat Ibu menjadi marah di situ jadi penghukum karena anak tidak tertib dengan tata tertib yang ada. Sementara tadi Ibu harapannya muridnya nanti bisa tertib seperti itu. Nah, sekarang ada faktor-faktor apa nih Bu yang harus Ibu lakukan untuk menghilangkan tadi anak-anak biar tetap tertib gitu Bu. Kira-kira ada faktor apalah yang bisa dilakukan oleh Bu Ernita biar anak-anak tetap bisa mandiri, berinisiatif gitu Bu Ernita. Apa ya Bu yang bisa saya lakukan? Mm-mm. Eh, Mungkin yang baru terpikir oleh saya saat ini Mm-mm. membimbing mereka ya Bu. Artinya mungkin Oke. kenapa saya memposisikan diri saya sebagai penghukum, karena memang saya sabar kali seperti itu. Mm-mm. Ya, oke. Atau Jadi kena ada pertama sabar dulu. tekanan-tekanan dari iya, kena ada faktor luar gitu ya, misalnya Ya, permasalahan di rumah gitu kan, oke gitu. atau mungkin saya sendiri juga dalam kondisi yang tidak stabil gitu. Iya, jadi yang pertama bisa dilakukan kalau ditangkap tadi, Ibu akan jadi yang pertama memposisikan diri Ibu sebagai sabar, yang kedua berarti harus bisa profesional ya Bu ya, karena tidak mencampur adukkan antara urusan di rumah dengan sekolah, begitu ya Bu ya. Terus terhadap itu kan dari diri Ibu nih, sekarang dari diri muridnya harus sefaktor apa yang harus dilakukan Bu Ernita? Faktor apa lagi terkait dengan muridnya mungkin? Tadi dari diri ibu, sekarang muridnya seperti apa? Selain pembimbingan tadi. Atau mungkin ada orang yang dilibatkan, Ibu? Apa ya? Orang yang dilibatkan? Kenyamanan kali ya Bu, kenyamanan. Eh, Saya butuh dukungan teman-teman, mungkin butuh dukungan teman-teman saya untuk mengkondisikan siswa gitu supaya lebih tertib, lebih patuh terhadap peraturan. Ya, jadi ada 3 alternatif yang sudah Ibu Ernita sampaikan ya. Yang pertama tadi melakukan pembimbingan, kemudian mengkondisikan diri sendiri. Yang ketiga adalah melibatkan Bapak Ibu guru. Tentunya dalam hal apa ini dilibatkannya Bu Ernita? Yang rekan lain, dukungan. Dilibatkan dalam hal apa? Kalau ya berkolaborasi ya Ibu untuk bekerja Heeh. sama, mengkondisikan siswa, terkait yang 2 hal yang di atas tadi, Iya, membimbing gitu terkait. kan Bu, Heeh, oke. memotivasi siswa gitu. Mm-mm. Oke, seperti itu. Jadi ada 3 hal yang akan dilakukan. Kemudian kalau misalkan di sini selain itu ada lagi nggak Bu? Ada lagi nggak yang perlu disiapkan? Gagasan apa Eh, lagi? Alternatif lain gitu? Ya mungkin saya lebih ke pendekatan PSE juga ya Bu, melibatkan Iya. eh, kompetensi sosial emosional saya supaya siswa Mm-mm. itu nyaman, terus termotivasi gitu kan untuk memiliki karakter-karakter yang baik gitu. Dan Mm-mm. tentunya satu menjadi teladan Ibu, menjadi teladan, Oke, menjadi luar contoh. biasa Mungkin ya. mereka Oke. bersifat seperti itu ya. Iya, karena sayanya juga seperti itu gitu. Iya, oke, berarti bagus sekali. Jadi Ibu menjadi teladan juga ya. Oke, kira-kira nih kapan Bu gagasan-gagasan Ibu ini akan diaplikasikan gitu Bu?
Sepertinya setelah pembekalan ini akan saya langsung aplikasikan, Bu. Karena memang pembekalan ini saya sedang tidak masuk ke kelas. Setelah ini kan saya akan masuk ke kelas kembali. Tentu Iya. hal apa yang kita bicarakan hari ini akan saya aplikasikan. Oke, berapa persen nanti kira-kira bisa Bu Ernita memprediksikan nih eh, kemandirian siswanya tadi, mematuhi tata tertib, berapalah yang mau dicapai? Untuk saat ini mungkin saya tidak muluk-muluk ya Bu terkait dengan Iya. target angka. Saya targetnya 50% aja Ibu dulu. Mm-mm. Iya, nggak apa-apa. Semangat, Ibu. Yang penting kita terus berproses ya, Ibu ya. Oke, saya Iya rasanya nanti Ibu. nggak usah sungkan-sungkan, Bu Ernita nanti chat lagi boleh. Kalau nanti ingin kita melanjutkan percakapan ini, saya ingin melihat seberapa perkembangan yang tadi harapannya malah bisa lebih ya, Bu Ernita. Pokoknya tetap optimis. Seberapapun kita harus berproses. Kayaknya itu aja untuk pertemuan percakapan kita hari ini, Bu ya. Atau masih ada lagi? Iya Ibu, Oke, terima ya, kasih. oke. Jadi, Terima kasih atas cakapan yang luar biasa. ya Bu, sama-sama semangat terus ya Bu Ernita. Begitu, oke. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya Ibu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke Bu Mahlida. Wah, seru sekali Bu Lin. Saya dengar tadi proses coaching yang saya dengar tadi nih antara Ibu dengan Bu Ernita. Sebelum saya mulai proses supervisi, kalau boleh saya tahu nih, selama ini kalau menurut Ibu itu di tingkat mana ya kira-kira level kompetensi alur memberikan pertanyaan berbobot Ibu? Eh, Berapa ya Bu ya? Ini rentangnya berapa kira-kira Bu mau Oke, diberikan rentang? iya kita buat aja gitu, 0 sampai 10 gitu kan Bu. Oh, 0 sampai 10. Heeh. Kayaknya masih 5 Ibu. Masih 5 ya? Wah, kalau menuju 10 itu kayaknya Iya, masih masih ini ya, masih jauh. masih jauh eh, tingkatannya ya. iya, tapi saya Ah, tetap berusaha kok Bu untuk apa iyalah, namanya untuk meningkatkan itu iya. begitu. Eh ya, terus Bu boleh. Luar biasa dari eh, semangat Ibu ya, yang dalam meningkatkan kompetensi Ibu. Kalau Mm-mm. menurut Ibu, ketika proses coaching tadi, apakah menurut Ibu tadi sudah adakah hubungan atau umpan balik antara Ibu dan Ibu Ertika? Seperti contoh nih, suasana yang Mm-mm. ada di antara orang Ibu berdua itu menurut Ibu kayak mana tadi? Kalau suasananya kayaknya kalau dari rasa ya, kalau dari Ya, rasa mendengar dengan rasa tadi Bu Ernita juga sudah open gitu ya, sudah terbuka, sudah menyampaikan begitu Ibu dengan baik gitu. jadi dari proses yang saya dengar tadi, kalau boleh Mm-mm. saya melakukan sekarang supervisi berbagi pertanyaan Ibu ya. Ya boleh, boleh Ibu, Hmm. boleh itulah yang saya tunggu Bu Nah, untuk kebaikan saya juga nantinya. iya. Ya, Dari tadi yang Ibu tanyakan kepada Bu Ernita tentang budaya positif yang ada di sekolahnya itu ya kan Bu ya. ya, Dari cara bertanyanya Ibu ke Ibu Ernita, kemudian Ibu Ernita bisa menggali kompetensinya yang selama ini mungkin nggak ada di dalam pikirannya. Nah, dari mm-mm. pertanyaan-pertanyaan yang Ibu itu tadi, muncullah ide-ide dari Ibu Ernita. Nah, jadi perasaan Ibu gimana itu? Tadi sempat juga bingung Bu ya, begitu Bu Nah, Ernita apalagi ya, udah dia sudah lama menunggunya. Waduh, apalagi ini ya. Terus akhirnya saya pancing kan tadi, coba siapa ya. aja nih yang bisa dilibatkan karena sudah itu kan akhirnya muncullah dukungan dari teman begitu. Nah akhirnya ya merasa senang karena coachingnya masih bisa memberikan ide, walaupun tadi kan pertanyaan apa lagi Bu selain melakukan pendampingan begitu. Nah. Kemudian Bu Ernita masih bingung kan? Akhirnya saya beri pertanyaan, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk terkait tadi mentaati tata tertib. Akhirnya Bu Ernita pun
menambahkan lagi ada rekan kerja dan sebagainya. Jadi alhamdulillah berarti pertanyaan saya direspon begitu Ibu. Iya. Nah, memang seperti itu ya Bu ya, kalau yang namanya kita dalam hubungan percakapan dengan kawan itu, kalau ada respon atau umpan balik, kita itu suasana jadi terbuka gitu kan ya kan Bu? Iya, ngalir aja jadinya. Mengalir aja, iya. Jadi kalau udah perasaan kita terbuka, mengalir, jadi apa yang dirasakan oleh Ibu Ernita tadi, dia munculkan aja kayak gitu. Nah, jadi menurut Ibu Mm-mm. nih, kalau udah kayak gitu berarti kan kompetensi Ibu, perasaan Ibu kayak mana? Udah meningkatkah setelah Kayaknya adanya sudah, ini? ya, kayaknya sudah meningkat Bu. Tadi buktinya saya begitu Bu Ernita diam, aduh, apalagi nih yang harus saya buat ya, biar tetap Bu Ernita menjawab gagasannya, keluar gagasannya. Akhirnya saya tadi coba ingat-ingat Bu Ernita, siapa nih yang bisa dilibatkan terkait dengan penertiban tata tertib nih. Akhirnya muncul kan. Nah, Nah, seperti itu muncullah rekan-rekan begitu. Nah, itu menurut saya sudah ini walaupun panik ya begitu pertama kok diem sih gitu. ya Ya, biasa itu Bu, ya. karena ketika kita menggali potensi rekan kita, mungkin mereka masih mencerna gitu ya Bu ya. Mungkin dia sudah Mm-mm. tak, mungkin dia itu udah tahu apa yang ada di benaknya, cuman dia mungkin takut gitu ya mau mengungkapkan, benar nggak ini nanti ya, benar nggak ini ya. Nah itulah istilahnya kalau kita sebagai coach itu kan bisa bisa meningkatkan rasa percaya diri di dalam diri Mm-mm. coach kita kan. Nah, jadi kalau menurut Ibu Lin, tadi rasa percaya dirinya Bu Ernita itu sudah meningkat nggak Bu? Dengan Iya, adanya Ibu tadi mengcoachkan Ibu Ernita gitu. iya. Kayaknya sudah meningkat tadi dia dengan menjadi teladan katanya Ibu kayaknya saya memang belum menjadi teladan nih katanya dengan berefleksi seperti itu kan berarti itu menjadi kayaknya nggak mungkin kalau harus menuntut siswa ya itu kan jadinya menuntut kan sementara kitanya belum menjadi teladan begitu. Nah, akhirnya keluar juga gagasan itu seperti itu. Jadi saya rasa sudah mulai tumbuh percaya diri. Jadi kita intinya berubah tuh bersama-sama begitu. Oke, bagus sekali Ibu dengan maaf ya Kak ini. Jadi dengan setelah selesainya proses coaching tadi, bagaimana nih menurut Ibu? Apakah udah ada ini peningkatan ke level berapa gitu? Tadi Ibu bilang kan masih level 5 nih. Iya, Coba kalau menurut Ibu, udah level berapa Ibu coba dulu? Ai, Kalau boleh saya saya tahu. saya naik satu tingkat aja dulu Bu, bertahap iyalah. Jadi Eh, nomor 6 gitu kayaknya ini. iya ya. Heeh. Jadi kalau istilahnya kepengen nih ke level lebih atas lagi gitu ya. Mm-mm. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin ya jam terbang ya Bu ya, sama justru semakin coachingnya tadi diam, itu malah menggelitik kita untuk apa sih pertanyaan. Nah, itu malah justru lebih mengasah kemampuan kita dalam bertanya sebenarnya. Itu mungkin malah kita cari guru yang agak yang introvert justru itulah atau mungkin dengan siswa nantinya saya akan melakukan coaching itu Bu. Begitu anaknya yang introvert atau pendiam kita bisa menggali informasi dari dia berarti kemampuan apa namanya bertanya saya berarti akan semakin terasa justru saya tertantang di situ Ibu. Hmm. Jadi nih ya ceritanya. Mm-mm. Tadi Ibu kan bilangnya ketika saya bertanya dan Ibu Ernita tadi kayaknya berpikir lama. Wih, merasa nggak Ibu? Justru Ibu menjadi tergali lagi kemampuan Ibu dalam Iya, bertanya iya, bapak iya, itu iya, kan? justru itu, iya, Iya. iya, Jadi dalam proses ini kayaknya jadi seru ya kan? Eh, iya, kita membangkitkan eh, menggali kemampuannya si Koci. Ternyata di mm-mm. dalam itu juga ibu pun menggali kemampuannya ibu sebagai coach. Nah, jadi Iya, semua semua proses itu jadi mengalir begitu saja ya kan. iya, iya, Nah, iya, padahal dalam hal ini aturan ibu mau menjadi coach gitu kan. iya, Ternyata di dalam jadi ibu jadi coach, ibu pun bisa membangkitkan kompetensi ibu juga. iya, iya, Jadi dari situ saya yakin kalau untuk menuju ke level lebih atasnya, ibu tadi seperti ibu yang bilang ibu menambahkan jam terbang ya kan Bu. iya. Jadi kira-kira kapan ibu mau ibu lakukan itu?
untuk jam terbangnya Ibu? Eh, iya, ini kan sudah akhir semester nih, berarti nanti saya akan melakukan coach kepada anak-anak yang coaching yang nilainya belum sesuai harapan. Nah, nanti saya akan berikan coaching, kenapa permasalahannya belajar dengan saya, kan itu bisa menjadi referensi saya untuk berlatih coaching gitu, Bu. Jadi kira-kira waktunya bisa Ibu tentukan gitu? Mulai Kami kapan gitu? sekarang lagi ulangan, berarti selesai hari ini ya. Hari ini kami lagi ujian semester, berarti bisa nanti saya kan koreksi, mungkin Sabtu Minggu saya ngoreksi dulu. Hari Seninnya nanti bisa saya panggil anaknya yang ada masalah nilai tuh, ditanyain kenapa sih, apa yang menyebabkan satu semester ini nilainya rendah. Mungkin mulai Senin nanti Bu sudah dapat hasil anak-anak yang ada masalah. Oke, yang hari Senin iyalah. Hmm. Kira-kira 2 hari ini, berapa Iya. hari ini? Menunggu hari Senin bisalah ya kan Ibu udah mulai melatih rasa percaya diri, melatih kemampuan Ibu dengan ya Ibu lah yang tahu itu kan. Jadi Iya, menunggu iya. hari Senin ini nanti semangat ya Bu ya. Oh iya Bu, selalu Iya semangat harus untuk selalu kita semangat. semuanya. Iya. Iya karena sebagai guru kan memang kita sudah bukan beban sih, cuman inilah memang ini yang diharapkan Ya. kita sebagai guru untuk merubah dari kita sendiri, dari diri kita, lalu kita bisa merubah pola pikir anak-anak kita. Semoga pendidikan ke depannya jadi semakin bagus ya kan Bu ya. Oke Ya, Ibu, amin, amin, amin. eh, Oke. semangat. Oke, Ibu Lin tadi udah bilang bahwa untuk hari Senin mungkin Ibu rencana untuk mencoba lagi untuk menggali kompetensi Ibu dengan murid-murid. Jadi mungkin Ibu perlu bantuan mungkin kira-kira Ibu bisa membayangkan siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu. Untuk mungkin kan saya tadi akan melakukan koreksi dulu terhadap nilai anak-anak setelah mengikuti SAS ya, ulangan semester Iya. akhir semester ini. Nanti saya akan melihat untuk refleksi diri saya sih intinya. Jadi saya akan menggali pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak yang bermasalah untuk refleksi pembelajaran untuk semester ke depannya gitu. Nanti berarti saya akan mengelompokkan dulu nih anak-anak yang benar-benar Hmm. butuh bantuan dan perlu coaching saya terkait pembelajaran yang mereka ikuti gitu. Itu Gitu Ibu. ya. Heeh. Jadi dari kesimpulannya ini Ibu belajar mandiri gitu ya kan Bu ya? Iya, belajar Oke, mandiri. begitu ya Bu. Jadi kalau boleh nih ya kan Bu, sebelum kita selesaikan ini supervisi kita dari pengamatan saya ini ya Bu ya, kira-kira apa yang Ibu dapat simpulkan dari pertemuan kita hari ini? eh yang saya dapat simpulkan Bu dengan supervisi ini sesi coaching ini ya Bu ya, kita sekarang ada kemitraan gitu ya Bu. Rasanya tuh enak, enjoy gitu bahwa benar bahwa supervisi itu kan kalau dulu kesannya kita itu dinilai sudah selesai ini loh jeleknya kamu, tapi dengan sistem coaching ini justru tidak Bu. Yang saya dapatkan nilai tadi saya kan 5. Kemudian Ibu bagaimana kemampuan menilainya? Apakah sudah ada kenaikan dari yang sudah dilakukan? Oh iya, kayaknya sudah nih Bu. Jadi kita ini menjadi tahu level kita ini sudah pindah kemana seperti itu. Jadi kompetensi kita tertantang untuk peningkatan. Itu yang saya dapatkan sih. Kemudian ada Eh, solusi juga berikutnya harus ngapain lagi biar peningkatan kompetensinya. Nah, itu menjadi kita lebih konsisten sih Bu. Itu yang saya dapatkan dari kegiatan supervisi hari ini. Oke, gitu ya Bu ya. Jadi saya bisa menilai bahwa Ibu itu memang punya rasa percaya diri yang tinggi. Jadi semoga ke depannya ini Bu ya, dengan usaha-usaha yang Ibu lakukan, apa yang ingin Ibu harapkan bisa tercapai Bu ya. Oke, semangat Iya, Ibu. terima kasih Bu. Iya, Eh, semangat Bu, jadi sama-sama. sebelum kita menutup, saya harap untuk ke depannya kalau siapa tahu Ibu masih perlu gitu kawan-kawan untuk ngobrol, untuk apa atau perlu ini bisa menghubungi saya lagi Bu ya. Iya, oke Bu, mari Sama kadang sama-sama saya Bu. Ya. kadang pun kayak gitu loh Bu. Kita yang namanya manusia ini kan saling Mm-mm. membutuhkan gitu. Siapa Iya. tahu suatu saat Mm. saya perlu di coach Ibu pun
bisa gitu ya kan Bu? Iya, sama-sama lah Bu kita nih ya. Oke. Oke, ya Terima sama-sama Bu. kasih Ibu. Makasih ya Bu ya sudah Oke. diskusi hari ini ya. Oke. Ya, Semangat selamat Ibu. siang Ibu. Selamat Sama-sama. siang. Ya, oke, mari.